Bapak saya orang Madiun. Orang Madiun. Wah, sama-sama Itu saudara saya Mas Afwan. rahasia tuh. Oh iya, siap. Iya, ibu Nah, ibu baru orang Purwakarta. orang Purwakarta. Dia lahir di Cikau, Bandung. Tahu nggak Cikau? Terus justru karena pengangguran malah ditunjuk jadi paskibraka kan di Jabar. Kan? Paskibraka. Kita menyebarkan penjara paskibraka pengangguran berarti. Malah kalau lihat rapot saya mungkin marah terus karena nggak pernah belajar kan. Iya. Cuman maksudnya nggak belajar itu karena saya ya gaul kan, di pramuka lah, yang lainnya saya pokoknya jalan buat baik setiap saat. Itu perintahnya Dwi Satya itu kan itu. Coba anak kecil, anak SD taat kepada yang bunda, berbuat baik setiap saat. Coba itu Dwi Satya. Jalannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang baik, bertemu lagi di podcast Reza. Hari ini semoga semuanya diberkahi sama Allah, dirahmati, diridhoi, dan kita semua disehatkan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang mungkin sudah melanglang buana di dunia kehidupan ini yang luar biasa, begitu banyak pengalaman. Sahabat saya, guru saya juga, teman, ya. Orang-orang mengenalnya beliau itu sebetulnya saat ini biker sejati juga. Karena terakhir setelah pensiun dari seorang Wakapolri, beliau terus aktivitasnya di dunia otomotif. Dan alhamdulillah beliau juga bisa mewarnai hal-hal kebaikan di kalangan komunitas otomotif dan di tempat-tempat lainnya. Beliau adalah Komjen Purnawirawan Haji Nanan Soekarna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Nanan hatur nuhun sudah bisa hadir di sini Kami di Reza Podcast. Mudah-mudahan sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Sehat walafiat. Karena kita ini sudah di swab, sudah di ini, mungkin kita boleh dibuka ya penanannya. Ya, manut lah. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Pananan Ya, sibuk naon enak ya? enggak ada Pak. Nggak adanya. Mensyukuri, menikmati. Masuk nikmati. Tapi boleh dong di Areza Podcast ini Pananan bisa cerita tentang sekelumit kehidupan Pananan yang mungkin dari kecil sampai remaja, dewasa, sampai menikah, sampai berkarir, sampai saat ini menikmati hidup tuanya yang terus bersyukur kepada Allah, mendapatkan di lingkungan kecil itu. Orang mana sih Pananan sebenarnya? Ya, kalau nama saya kan Nanan Soekarna, orang Sunda. Orang Sunda. Ayah? Nah, bapak saya orang Madiun. Orang Madiun. Wah, sama-sama Itu saudara saya Mas Afwan. rahasia tuh. Oh iya, siap. Iya, ibu Nah, ibu baru orang Purwakarta. orang Purwakarta. Dia lahir di Cikau, Bandung. Tahu nggak Cikau, Bandung itu? Di paling mana tuh? Cikau, Bandung itu Bendungan Jatiluhur. Mohon ya. Nah, dulu sebelum Bendung tuh kampungnya di situ. Saat Bendung diusir semua dari Cikau, Bandung kan. Sekarang di situ lagi, balik lagi. Oh, ke situ lagi. Iya. Orang tua masih ada mana? Masih insya Allah. Ya Allah, umur berapa sekarang? Bapak 92, ibu 87. Allah. Tapi ya tadi adiknya ibu sebulan ini, bulan Juli nih, 5 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu kan juga yang Maha Kuasa kan, dari yang Betul. yang kecil dulu kan 7 bersaudara tuh. Dari yang kecil dulu, paling kecil, Iya. terus ke atas 5 orang sebulan. Tante-tante saya semua. Ya Allah. Semoga husnul khotimah. Amin. Nah, Pak Nanan, dari kecil kan di daerah Bandung, apa hijrahnya itu kemana dulu sekolahnya emang di Bandung? Ya. Ya, saya SD, SMP, SMA di Bandung. Di SD Bandung. di Centeh, SMP Opat, Sampai Opat. Opat, Oh, SMA 7, ya. SMA 7. SMA 7. Terus lebet ke akademi polisi, Umata. Ya, setahun nganggur karena nggak diterima kan. Awalnya nggak diterima. Nggak terima, cita-cita dari SMP pengen jadi tentara. Ya. Cita-cita pengen jadi Karena tentara. bapak tentara kan, Iya. tinggal di asrama, di belakang ada rinsil juga, rinif tempat latihan, Mhm. nah, jadi kayak tentara. Jadi sekolah itu
rambut cepat, ransel militer, Waduh, satu derby kan gitu. memang udah cita-citanya Pengen memang jadi begitu. tentara, daftar di Taruna Akmil, Tahun berapa tuh waktu itu? ya 7, kalau SMA 72, 73. 73. Masuk daftar sampai Lembang dipulangin kita kan. Dipulangin, sempet dipulangin seorang Pananan. Pulangin. Terus tahun depan? Pulang nangis gitu kan di rumah. Ah, iya. Dan nyemangatin, ayah tuh, papa tuh nyemangatin terus, kumaha? Waktu itu ya pokoknya gitu aja lah kan. Ya udah. Setelah itu waduh kok nggak masuk kan. Sakit hati lah kan. Iya. Ya, apa sih kurangnya saya itu kan? Iya. Isi latihan semua latihan. Yang lucu nih, jadi waktu itu pulang kan saya tanya tuh, mohon izin Bapak kenapa saya dikembalikan nggak lulus? Loh, kok iya saya kan ingin tahu dong. Iya. Nah, ditanya ini kamu jawabnya salah. Waktu itu kan dulu ada pertanyaan itu pantuhir tuh, udah tinggal pantuhir namanya pantuhir. Kemudian ada pertanyaan, apakah Pancasila bisa diperas jadi bisa diperas? Bisa. Oh, kan tahu betul tuh. Iya. Wah, mantap. Ternyata waktu itu sedang tidak boleh. Oh. Iya. Tidak boleh diperas-peras Iya. Pancasila itu. Betul. Itu. Ya, udah, saya tahu salahnya hanya itu kan. Hanya itu. Udah tahun depan lah saya gitu. Jadi setahun itu saya aktif. Karena saya kan aktif di Pramuka, aktif di mana-mana. Jadi setahun tuh ya udah Pramuka aja setahun kan. Terus justru karena pengangguran malah ditunjuk jadi paskibraka kan di Jabar. Kan? Paskibraka. Kita menyebarkan bendera paskibraka pengangguran berarti. Terus kursus. Wah, kursus Bon A, Bon B, fotografi. Wah, khusus pun. Bahasa semua setahun. Masuk lagi. Tetap daftar tujuannya tentara. Iya. Daftar empat-empatnya, darat, laut, udara, polisi. Sendiri aja saya ke Jakarta, laut saya daftar di sini. Ya, terus tapi lama-lama waduh. Daftar darat dia lagi pengujinya kan. Wah, Iya. Lagi. Hanya udah masuk polisi. Padahal waktu itu paling nggak suka sama polisi. Paling benci sama polisi. Saat itu. Karena suka ditangkap polisi. Anak mudanya. Ya. Iya. Saya jadi polisi kan. Ya, udah. Karena pernah digebukin polisi. Kan juga dibagus karena begitu jadi polisi kan nggak mau lagi kan. Iya. Anak jadi juga kesannya hebat. Nah yang lucu lagi nih, saya kan jadi tentara. Tentara itu harus aspal. Sekolahnya. Paspal itu apa? Ilmu pasti alam kan nggak ada paspal, ada sos, ada budaya. IPA lah kalau saya anak-anak IPA lah ya. Kelas 1, saya naik kelas 2, saya nggak bisa paspal. Sos lulusnya. Sos. Waduh, saya nggak bisa jadi tentara dong. Nah, ada yang lucu nih Mas Derajat. Satu kelas itu kita geruduk wali kelas. Satu kelas tuh, ayo, nah pokoknya kita ke wali kelas ke rumahnya. Pokoknya ibu mesti rubah ini, naikin jadi paspal. Jadi sekolah memaksa saya dinaikin paspal oleh wali kelas saya. Akhirnya naikin, coret paspal. Wah. Iya. Dan tanya, kenapa itu Nana pengen jadi tentara Bu, kalau sos nggak bisa, harus paspal. Wah, makanya waktu daftar tentara kan saya paspal masuk. Waktu ke polisi kan nggak butuh ternyata. Iya, betul. Ini pelajaran juga ternyata, kalau memang enggak ya enggak juga. Saya masa-masa pengen jadi tentara, sampai ngerubah lulus juga. Ternyata begitu. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak. Ya, jadi ternyata dulu pun kalau nggak usah jadi tentara pun udah langsung masuk. Memang jalannya sebenarnya harus di kepolisian memang. Mungkin. Film-film aku itu udah tercatat seperti itu. Itu contoh sebetulnya, dan kita nggak tahu kok jadi mana. Iya. Gitu. Terus perjalanan nih pendidikan. Ya, kalau dulu bukan akpol kali ya apa ya? Dulu akabri kan? Akabri ya, bareng masih bareng ya. Nah, itu perjalanan sampai lulusnya, sampai mungkin penempatan pekerjaan yang mungkin kata orang sekarang mah susah-susah dulu lah bahasanya gitu ya. Mengalami itu. Nah. Ya tadi itu sebetulnya kan saya sangat mensyukuri bisa lulus kan. Makanya begitu lulus dari Taruna Akpol, ya tekad saya mesti yang terbaik lah di sana kan. Fisik, mental, intelek, saya paksa diri saya untuk bisa lebih bagus dari yang lain kan gitu. Itu aja. Nah, saya yakin karena
Reza, jadi ternyata kalaupun kita punya kelemahan apapun, kalau di sini itu Yakin sama Allah. itu bisa merubah kemampuan fisik, kemampuan Betul. berpikir. Iya, iya. Yang lain udah pada tidur mau ujian, saya belum tidur. Karena tekad saya harus lebih bagus dari yang lain, mau tidur semua, saya belajar terus. Berarti ada kerja keras di situ ya. Iya, jadi lari nih. Kalau saya pengen yang terdepan ya sudah ditekatin, walaupun dalam lemes mungkin bisa juga. Jadi kalau tekad itu kencang sambil meyakini itu bisa melebihi kapasitas kita Iya, gitu. iya, iya. Itu yang saya yakin betul. Setelah itu karena saya pernah gagal, saya itu menjadi pelajaran buat saya tuh. Supaya saya bisa betul-betul apa, ya memaksa diri juga bisa. Mimpi nggak pada saat Pananan tuh masuk ke kepolisian menjadi pemimpin yang sekelas Wakapolri waktu itu? Apa mengalir aja atau memang ada? Ya saya kebiasaan hidup ngalir saja. Ya, kalau bandel ya biasalah dari orang Bandung kan. Bagi di asrama kan dulu bandel juga. Malah kalau lihat rapot saya mungkin marah terus karena nggak pernah belajar kan. Iya. Cuman maksudnya nggak belajar itu karena saya ya gaul kan, di pramuka lah, yang lain ya saya pokoknya jalan, naik gunung lah, saya lah, semua ikut. Nah itu juga ternyata itu membentuk juga ke saya. Gitu. Nah ini kalau saya itu kan peran orang tua penting nggak bagi Pananan pada saat? Sangat. Karena dia bayangkan saya tinggal di asrama tentara, gitu. Anak kolong, bayangin. Jadi kalau bapak saya nggak galak, nggak bisa dibayangin. Berarti mengajarkan kedisiplinan itu luar biasa. Ya digebukin lah kayak kopel dulu kan, ngajarin tentang reward and punishment, disiplin, iya. kehormatan, harga diri itu ditanamkan dari orang tua. Iya. Itu membekas di saya. Yang kedua, nah kebetulan saya kan dipaksa sama orang tua juga, jadi SD, SMP itu masuk pramuka. Iya. Nah terus terang saya punya pembina yang luar biasa, yang saya juga bisa tertarik, kemudian ikut terus kan dari SD. SD itu kan Siaga, Iya, Pandeglang, Penggalang, Penagak, terus jadi Pembina. Ya karena saya jadi masuk Taruna kan saya udah nggak ikut pembina. Iya. Cuma saya di Akpol justru saya yang menginisiasi untuk lulusan Akpol itu harus jadi pembina pramuka. Itu aneh juga loh, saya tingkat 2 Akpol, saya bisa mengusulkan agar Akpol tingkat 2 diberikan kursus mahir pembina pramuka. Oh begitu? Nah, kok bisa? Karena saya waktu itu aktif di Bandung kan, di DKC sama DKD. Jadi saya bisa kontak di Bandung. Kebetulan waktu itu ketua DKD-nya polisi juga kan, kontak ke Mabes Abri mungkin gitu. Langsung diinstruksikan. Sampai sekarang. Ada ketakutan nggak sih Pak Nanan waktu zaman menjadi seorang polisi ya? Kan berhadapan dengan penjahat, kriminal, segala macem gitu loh. Ada nggak sih pada saat melakukan satu kasus gitu, ada rasa, wah ini nih, apa memang udah terserah lu aja dah. Gimana sih kalau Pananan menyikapi ini pada saat-saat? Ya, jadi kan aja ya, jadi kan kita bermain peran dan fungsi. Kapan saya jadi manusia biasa, kapan saya punya peran tanggung jawab. Ya. Jadi aparat penegak hukum gitu ya? Dipisahkan antara tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan hak dan kewenangan. Polisi itu punya hak dan kewenangan, dikasih di dada sini tuh. Itu tanda kewenangan namanya. Punya hak kewenangan nembak, itu boleh juga. Punya hak kewenangan untuk bisa mengambil hak asasi orang. Tapi kita juga punya tugas, kewajiban, tanggung jawab. Nah, sebagai contoh mungkin saya Kapolsek di Sepatan contoh nih. Kapolsek di Sepatan, tahu nggak Sepatan? Tangerang. Itu waktu itu tahun 80 tuh. Agak ada listrik di situ. Ya Allah. Metropolitan tapi gak ada listrik di Sepatan. Nah singkatnya saya ini contoh bagaimana tadi jawaban akhirnya. Saya dengan anggota harus menangkap tersangka yang membunuh. Waktu itu kita monitor, Pak istrinya hamil nih, pasti dia pulang. Kita pantau, Pak betul Pak dia ada di rumah malam ini. Kita gerebek deh. Kita gerebek dia lari kan, kita tembak dong, jatuh dia. Jatuh, ampun Pak gitu. Oke, saya dari mana-mana. Itu bayangin saya Kapolsek, kemudian karena dia minta ampun,
saya borgol tangannya, saya naikin di motor tuh, bonceng di motor, ikut saya di motor, saya bawa dari Sepatan 20 berapa kilo. Yang bawa Kapolsek? Saya. Bukan anak buah. Bukan. Bonceng saya. Motor cuma motor nggak hiji, Kapolsek doang. Jadi saya bonceng, dia belakang, ayo bonceng. Saya nggak mikir lagi bahwa itu akan membahayakan Dia buat mau saya, ngapain kan, takutnya kan? Oh bisa kan dia. Iya. Udah pikiran saya, jadi kapan saya nembak dia sebagai petugas, kapan saya sebagai Kapolsek. Itu kan hayat saya tuh. Iya. Saya bawa naik motor ke Tangerang, ke rumah sakit, buka, saya borgol di sininya, langsung dioperasi sama dokternya, keluarkan seluruhnya kan, saya berhasil, pulang dok, sisain satu. Nah, bisa pisahkan kapan saya sebagai petugas punya hak kewenangan, tapi saya punya tugas, punya tanggung jawab. Besoknya nih, langsung istri saya tuh, Mam, tadi malam saya tembak suaminya itu, yang pembunuh itu ya. Besok pagi kamu ke rumahnya, kamu bawa itu kelengkapan bayi baru melahirkan dia, bayangin. Jadi istri saya suruh ke rumahnya untuk memas dia sebagai Pak, enggak, yang penjahat itu suaminya, bukan istrinya. Jadi istri saya bolak-balik tuh ke rumah dia ngurusin bayinya. Saya tunjukkan gitu, tanpa ada motivasi apa-apa. Nah, Dari sisi kemanusiaannya di iya. situ. Dan sampai sekarang saya masih kontak sama orang itu. Oh gitu. Di Tangerang masih hidup juga nih. Padahal Pananan udah nembak. Nah, jadi kapan saya punya tugas tanggung jawab, hak kewenangan nembak, kapan saya menjadi tanggung jawab. Tapi saya kan tidak boleh ada personally kepada tersangka, itu saya. Iya. Tapi kan saya bertugas tanggung jawab. Jadi saya nembak kamu itu karena hak dan kewenangan saya, bukan, tapi karena tugas dan tanggung jawab saya. Sampai sekarang kalau nggak dianggap saya, Tangerang masih ada orang itu, masih hidup dia. Masih ada pelurunya satu di hanya. Disisain dia kemana-mana. Itu saya menjawab tadi bagaimana memisahkan. Betul. Jadi enjoy aja, nggak ada Pananan. Ya. Sekarang makan. Ini mah dari masyarakat awam ya, kan polisi itu melindungi, melayani segala macam. Harus sararian gitu mau polisi teh. Takut gitu. Apa sih yang bisa waktu zaman Pananan itu kan rada enak tuh pas Pananan aja. Jadi kayaknya dirangkul masyarakat tuh kan waktu itu kan. Jadi nggak ada ketakutan sama polisi itu. Jadi bawaannya enak gitu, menyejukkan, tidak menakutkan. Emang sekarang enggak ya? Ya maksudnya kalau orang-orang awam kan lihat polisi asal deg-degan, aduh astagfirullah, asal ditangkap. Yang deg-degan pasti yang punya salah. Oh gitu. Coba gasip. Oh iya. Motornya bodong, pasti deg-degan. Kang Reja, sebetulnya begini, polisi itu karena dia ada itu untuk melindungi, melayani masyarakat. Itu tugas pokok. Iya. Terhadap masyarakat yang mematuhi hukum. Iya. Jadi kalau ketemu polisi harusnya temuin polisi itu sebagai pelindung, yang pelayan. Benar. Karena mungkin dia nggak punya salah. sama kayak Pananan sama saya. Pananan Iya. waktu muda juga saya juga paling nggak suka sama Iya, polisi iya, gitu. betul. Tapi pas udah ngaji kayak gini, kenapa jemaah saya polisi semua gitu bahasanya gitu kan? Jadi bahasanya Iya. kok jadi tentara polisi, jadi jemaah saya, jadi banyak yang hijrah. Pas dimasukin dalamnya, mungkin kita menilai di luarannya Iya. aja Pananan ya. Karena media. Dia polisi tugasnya yang utama adalah turjawali, ngatur, jaga, ngawal, patroli, ngamankan masyarakat. Tapi itu tidak enak, tidak diekspos, tidak nilai jual. Yang bagus itu kan yang nembak, yang nangkap, yang nahan. Itu bagian kecil dari tugas polisi terhadap masyarakat yang melanggar hukum. Jadi sebetulnya tugas polisi itu kan tampil dia sebagai pelindung pelayan terhadap masyarakat yang patuh hukum. Ya. Nah, kepada mereka yang melanggar hukum, melanggar hak asasi dan merugikan orang lain, maka tampilnya sebagai penegak hukum. Masih suka diminta ini nggak nasihat Pananan sama? Ya sebetulnya ada waktu, ada zamannya. Oh gitu. Kalau diminta baru kita ngasih nasihat. Kalau enggak ya masing-masing sudah. Kalau ini apa? Ukhuwahnya di kepolisian itu kan perangkatan atau di luar angkatan itu sebenarnya inginnya Pananan itu seperti apa sih? Ya, Kan biasanya mereka udah parpuran udah selesai nih, Hmm. masih bisa silaturahim enak gitu loh. Ya masih. Masih ya. Jadi saya kira sejalan dengan arahan Kang Reja lah, silaturahmi itu
yang utama. Kan agama juga silaturahmi ujungnya. Iya. Nah, kita juga perangkatan ada silaturahmi. Ada Persatuan Purnawirawan Polri silaturahmi. Ada ya. Ujungnya itu sebetulnya. Jadi yang penting kan bermanfaat gitu. Cuman kan kalau lihat nih Pak Nanan nih sibuk banget gitu setelah pensiun tuh dari kepolisian, inilah jadi ketua HDCI, ketua umum sampai 2 periode, terus dipercaya lagi sebagai sekarang BMW CCI lah. Apalagi banyak komunitas yang ingin menjadi Pak Nanan tuh bagian dari itu gitu loh. Kan seperti ini juga kan Pak Nanan, ya kan? Di ini gitu loh. Nah, apa sih yang membawa Pak Nanan tuh bisa berbaur dengan mereka gitu? Memang ada favorit hobi untuk di otomotif apa gimana sih Pak Nanan? Karena ya sejak kecil kan saya hobinya gaul. Gaulnya. Artinya aktivitas di luar sekolah. Tadi nggak bilang rapot sampai merah-merah kan saya belain untuk kegiatan di luar. Iya. Itu nggak tahu kan. Dia saya walaupun saya ini agak introvert, tapi saya ingin ya bergaul seneng. Di rumah tuh nggak betah aja kan. Tuh ada bukan namanya. Tapi sekarang kan di rumah sama ini kan. Jadi saya ingin justru mumpung sekarang waktu dinas aja kan saya aktif kan. Di luar dinas saya ketemu siapapun. Karena buat saya itu tadi ketemu teman tuh aduh mana enjoy happy gitu kan. Iya. Bukan hal materialistis ya, tapi justru hubungan ini. Walaupun jadi ketua itu kan sosial. Iya. Ketua perbakin, ketua ini, ketua komunitas itu kan nggak ada profit, nggak ada untung. Oh berarti memang intinya buat charity di situ niatnya? Ya, jadi Pak Nanan. saya justru mengajak teman-teman itu. Jadi silakan masing-masing bekerja mencari nafkah sesuai dengan masing-masing. Iya. Kan? Nah di klub itu bukan klub untuk profit. Klub itu mau dia motor, mau dia mobil, justru klub untuk charity, klub untuk beramal silaturahmi dan ya untuk amal ibadah. Jadi saya kalau Anda dapat uang di luar dengan kerja keras duniawi, masuk di klub, nah, ayo klub ini adalah klub akhirat, quote unquote ya. Yes. Itu yang saya bawa. Ya. Kadang-kadang saya bilang bapak kayak ustadz aja, oh enggak. Saya seorang kan jadi ketua nih, tanggung jawab nih. Iya. Nanti kalau saya di akhirat ditanya juga kamu ngapain aja. Nah, saya Ada pelan-pelan. manfaat nggak kira-kira? Iya, jadi pelan-pelan saya rubah vision missionnya ke sana. Iya. Dulu kan pernah juga bahwa ini dibawa kemana DC ini. Karena kan saya rubah dikit visinya. Iya. Jadi tetap dong. Makanya kan saya buat bersama, bermanfaat ya, kemudian bermakna. Jadi klub itu adalah klub dunia akhirat. Jadi happy enjoy di klub, tapi juga ada manfaat. Nah kayak gini kan orang jarang tahu nih Pak Nanan, orang kayak gini kan orang taunya anak Harley mah, wah arogan lah, iya image nggak baik lah. Saya juga pernah waktu dakwah pakai Harley aja, Ustadz kok pakai Harley katanya gitu kan bahasanya. Loh niatnya apa? Berarti memang tergantung dari niat lagi kan? Sama amal biniat. Kalau niatnya kita memang buat dakwah, buat beramal itu ya semua terbuka dalam agama kita kan. Terus Pak Nanan, kan Pak Nanan ini sekarang nih aktif di SQ juga ya, Pak Nanan ya sama Pak Ari Ginanjar ya. Awalnya apa sih ketertarikan ke sana gitu? Apa diajak sama Pak Ari atau memang saya ini memang harus ke sana? Apa emang cocok di sana? Awalnya seperti apa sih? Ya kebetulan kan sebetulnya dulu itu pimpinan itu mewajibkan polisi untuk ikut ESQ. Oh, training ESQ. Iya. Saya termasuk siswanya kan. Iya. Saya sangat cocok tuh karena ESQ itu mendidiknya bukan agama, tapi spiritualism, nilai-nilai. Jadi mau agama apa aja urusan situ. Kita nggak ngomong agama, tapi ngomong nilai-nilai spiritualism. Pasti itu yang worldwide, yang sama, yang nilai itu kan nilai-nilai kan sama. Nah, setelah saya di training, karena saya waktu itu pas Kapolda kan, sehingga saya mewajibkan semua untuk di training juga. Kapolda Metro waktu itu? Kapolda di Kalbar. Nah, saya minta tuh Pak Ari untuk sampai nilai-nilai pun saya masukin. Nah, saya jadi staf di Mabes Polri, jadi Wakapolri juga saya wajibkan. Karena memang DSQ itu sebetulnya metodenya yang mungkin perlu. Jadi gini, kita kan sering diajarkan itu otak besar namanya itu di sini. Logika. Iya. Selalu kan duniawi, plus minus, plus sama kali itu di sini nih selesai.
Kalau ngomong plus sama kali itu otak besar, Otak yang besar. menerima. Coba ngomong bagi Otak sama kecil. kurang, Hese nggak ya. mau kan? Otak kecil namanya. Otak kecil. Namanya little brain heart. Little brain heart. Kalau kita bilang kolbu. Kolbu. Nah, nilai-nilai itu di sini, di kolbu. Kalau Kang Reza ngasih tahu orang pakai otak, nggak terima, karena itu nggak duniawi. Hitungannya, wah ini nggak kali, nggak tambah nih, kurang sama bagi. Di sini sentuh. Nah, ESQ itu menyentuh ini, jadi membenamkan nilai-nilai spiritualism di hati, Iya. bukan di kepala. Betul. Itu sebenarnya metode itu yang saya ambil, sehingga waktu itu saya mewajibkan ESQ mesti dipakai, tapi isinya ke polisi bukan ESQ isinya, tapi kode etik Polri ditanamkan dengan metode ESQ di hatinya. Berarti kepada polisi. sifat kemoralitasnya. Iya, spiritualisme itu sih. Jadi akhlak ya. jadi mungkin betul juga nilai-nilai itu. Sekarang nilai apa? 4 pilar. Itu nggak bisa cuma di podcast ke taruh sini, nggak masuk. Harus dibenamkan di hatinya, diingatkan, ditanamkan. Karena kan memang kata Rasulullah gini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kita sholat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Sebetulnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Iya. Kalau segumpal daging ini baik maka akan baik surah kata Iya. kutip. Kalau segumpal daging baik tidak baik akan tidak baik surah kata kutip. Kolbu. Ala wa hiya qalbu kata Iya. Rasulullah. Kata itu ada hati. Betul. Berarti memang arahnya ke sana. Iya. Kalau hati kita baik, baiklah Kalau semuanya. Kalau kita memang kurang baik, ya ke bawah-bawah nggak baik Iya. juga kan begitu kan? Iya. kalau istilah sekarang itu kan gut spot. God Gut spot itu adalah nilai-nilai ilahiyah ilahiyah. Itu adanya di hati. di hati. Ini contohnya Pak. Kalau kita memutuskan, kalau pimpinan, direktur, mereka kan pasti ambil keputusan. Itu kadang-kadang kalau pakai secara duniawi pakai ini, ya, kan, gitu. Sesuatu itu pasti ada yang nggak bisa di secara duniawi. Waduh nggak mungkin. Iya. Tanya ke sini. Nah saya selalu kalau ada yang keputusan, waduh ini masalah, pakai ini nggak mungkin. Saya kembalikan ke sini, langsung saya ambil alih. Tapi dengan ini, jadi saya yakin dengan kolbu, dengan keyakinan hati, saya ambil keputusan. Walaupun sering merugi, Pak, secara duniawi. Pribadi rugi, semua rugi, tapi saya yakin. Dan ternyata merugi itu nggak ada, Pak. Sepanjang itu untuk kepentingan orang lain justru. Betul. Itu saya yakin. Karena kan kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah tuh menitipkan petunjuk itu melalui hatinya Iya. manusia. Itu yang Kita sering bohong kan? benar. Suka bohongin istri nggak coba? Iya. Misalnya kita bohongin, tapi Tapi ini kelihatan. Ini nggak bisa, ini Pak. nggak bisa bohong. Di depan gini habis balik kanan. Iya. Salah tadi kan gitu kan? Betul. Tanya hati aja. Saya yakin betul kalau hatinya kita ini ikuti aja. Itu yang dibilang pelong. Pak. Kalau ikut ini, wah, ini nggak pelong ininya. Bahagianya di sini. Betul. Itu yang saya pegang. Jadi saya ukur, enggak. Pokoknya saya ikut ini. Walaupun materi rugi, waktu rugi, semua rugi. Tapi saya ikut ini. Sekarang ada riset, tuh. Ada bukunya saya beli buku. Tetangga saya itu profesor doktor. Dia kepala rumah sakit apa? Kanker tuh Di Darmais. Dia meriset, ternyata tadi risetnya gini, jadi kita ini hidup ini karena listrik gitu istilahnya. Listrik kita gerak, kalau mati listriknya mati. Yang membuat listrik itu otak. Nah, otak besar itu mengeluarkan listrik, di riset gitu. Ya. Ternyata listrik otak besar ini tidak lebih besar daripada listriknya kolbu. Allah. Itu risetnya. Nah, Iya. kita seringnya yang diolah hanya otak besar. Otak besar. Padahal otak kecil ini, little brain heart itu lebih mengeluarkan listrik yang besar untuk menggerakkan badan. Makanya saya. Nah, jadi padahal sering-sering aja ini yang digunakan. Dia akan keluar listrik yang menggerakkan semua organ-organ tubuh. Itu riset ya, bukan saya. Iya. Nah, jadi sebenarnya nyambung dengan tadi. Betul. Karena ini ternyata lebih besar listriknya ketimbang otak besar. Berarti terus yang diasah sama Pananan sampai sekarang itu tetap aja. Iya. Gitu. Ya tadi kebetulan dari kecil saya selalu tentang nilai-nilai. Itulah kenapa saya pun sekarang sedang berobsesi sebetulnya. Kan sekarang lagi Apa obsesinya, Pak? kan sekarang ini sedang dianggap apa moralitas, integritas itu ya hilang lah gitu. Nah, menurut saya sebetulnya
Bisa jadi Dia merinding. kalau diterapkan saja kepada semua anak-anak kecil itu bertahap, syarat kecakapan umum pramuka dan syarat kecakapan umum khusus pramuka, siaga, penggalang, penegak cukup. Nah, jadi coba di sana beli buku atau googling buku, buka itu buku SKU, SKK, siaga, penggalang, penegak. Kalau itu ditanamkan dan itu jadi syarat kehidupan dia, sebenarnya cukup. Mau nanya apa? Agama pasti lengkap, sosial, kenegaraan lengkap buku ini. Baca deh, googling aja syarat kecakapan umum anggota siaga apa aja tuh, berat Pak itu secara ini. Padahal kalau zaman SD biasa-biasa aja ya. Kalau kita terapkan dasar lagi kan itu dasar sebetulnya. Bayangin aja, syarat pertama kan siaga itu apa? Taat kepada ayah bunda. Taat. Birrul walidain. Nah, berbuat baik setiap saat. Itu perintahnya dua, Dwi Satya itu kan itu. Coba anak kecil, anak SD, taat kepada ayah bunda, berbuat baik setiap saat. Coba, itu Dwi Satya. Di dalamnya kan syarat-syaratnya. Nanti naik ke SMP, Ya. penggalang, penegak. Jadi sebetulnya sudah ada Pak, senior kita ini udah bagus lah menyiapkan sistem dan sebagainya. Gak usah bikin lagi. Sekarang justru sistem pramuka itu diterapkan bukan hanya sebagai sampingan, tapi diwajibkan menjadi syarat kecakapan umum anak-anak kecil. Kan bermain sambil belajar pramuka itu. Nah kalau Panana sendiri menerapkan ke anak, ke cucu misalnya seperti apa sampai Ya sekarang? sama, saya kan juga dididik sama orang tua saya terapkan disiplin. Tapi nggak sekeras Jujuran, tentara ada diri. gitu ya. Ya. Ada kalam gitu Panana. Jadi gini ya, keras itu harus ya. harus Ini bukan kekerasan. tegas kali. Enggak, keras itu harus. Tapi bukan kekerasan. Beda Kan kayak iya. Keras itu harus, Iya. artinya disiplin. Betul. Tapi bukan kekerasan. Betul. Kekerasan itu kan fisik. Fisik betul. Harus Pak. Disiplin itu harus keras dulu. Suara lantang lah bahasanya gitu ya. Harus keras dulu, hanya keras tuh. Disiplin. Kalau enggak punishment, reward, reward, punishment gitu. Dirasakan sama anak-anaknya Panana sekarang. Ya alhamdulillah ya, sekarang anak saya juga kan. Ada yang ngikutin nggak? Ya ada sih yang gede jadi polisi juga. Ada. Ada. Sambil gini juga kan, saya bilang kamu masih jadi polisi baik nggak? Masih Pak, alhamdulillah. Takut juga kan? Jadi bad cop sama good cop kan? Iya. Kayak di film-film ya. Selalu ada Pak. Gitu ya. Saya ke Amerika, ke Eropa, kemana ada good cop, ada Bad bad cop. cop. Ya terserah. Tapi gini Mas Jaja, yang tampil di media itu pasti yang bad cop. Kok bisa? Ya, karena menarik. Polisi jelek itu pasti menarik diberitakan, ya kan? Tapi yang good cop lebih banyak. Jadi kalau sekarang 500.000 polisi itu, ya bolehlah 100.000 bad cop, 400.000 itu masih good cop. Saya jamin. Amin. Betul. Alhamdulillah. Nanti pengalaman saya harus memecat anggota polisi, anggota dinas, itu antara 200 sampai 300 orang setahun. Setahun. Pak. Sekarang nggak tahu. Jadi setahun itu saya mesti memecat bad cop itu 100 sampai 250. Pasti ya. Itu yang ketangkep kan berarti kan? Iya. Setahun Pak. Bayangin tuh kemana tuh mereka dipecat. Nah itu Berarti tidak kan solusinya. Kalau lihat dari kisah nyatanya Panana ini kan terlihat bahwa memang tidak membela institusi sendiri. Kalau salah ya salah ya. Nggak boleh Pak. Jadi tidak boleh membela pribadi, membela anak, istri, keluarga kalau dia salah. Nggak boleh, itu rumusnya. Ya resiko, makanya Resiko. tanamkan itu. Nggak boleh membela. Loyal boleh, tapi loyal yang positif. Ya. Kolusi boleh, kolusi yang positif. Dekat, tapi tidak boleh kolutif. Itu rumus, kalau enggak nanti, nah saya masukin di kode etik kepolisian nih, bahwa tidak boleh menonjolkan pribadi untuk institusi. Jadi kita justru kalau perlu mengorbankan diri buat institusi, jangan dibalik. Jadi kayak berkorban buat institusi yang kita pimpin kan gitu. Jangan malah memanfaatkan institusi. Benar, saya sih mencoba aja. Jadi intinya enak loh, nggak ada beban, nggak ada apa. Jadi perjalanan Panana dari kecil remaja ini semuanya sudah tertata juga, Allah sudah atur sampai alhamdulillah orang tua masih ada, berarti masih bisa dititipi sama Allah, diizinkan untuk membahagiakan orang tua ya Itu Panana yang ya. nggak bahagia kadang masih bisa balas budi. Kadang kan orang kan ada orang tua yang sudah tidak ada, gimana cara Iya. kebahagiaan mereka gitu.
Pananan sampai suksesnya, orang tua masih menyaksikan lah bahasanya kan banyak beberapa tuh anak, saya udah sukses tapi mau kebanggain ke orang tua sudah tidak ada gitu kan. Alhamdulillah masih lengkap. Walaupun mertua sudah nggak ada dulunya ya. Jadi saya memelihara yatim di rumah. Piatu. Iya dong. Itu saya kan lagi piatu. Jadi nggak usah orang lain, anak saya apa itu saya aja pengen. Tapi memang waktu itu saya ingat banget sama Pananan. Waktu saya mau ngadain pengajian biker itu ya, waktu itu ngundang Pananan. Aduh, Kang, Ustaz, saya lagi kena cikungunya gitu kan, lagi lumpuh gitu kan. Ya, tapi saya mau kirim buat anak-anak yatim. Saya bilang, ini orang lagi dalam keadaan sakit, tapi masih ngirim buat bantuan buat anak yatim. Saya tuh langsung, ya Allah, Pananan mi bagir gitu. Saya tuh kalau lagi sakit tuh biasanya mah ya udahlah, nggak peduli bahasanya gitu. Apa sih yang menguatkan Pananan tuh begitu sayangnya sama anak-anak yatim, anak-anak yang susah? Karena apa pernah mengalami susah, jadi nggak mau kayak gitu. Gimana sih Pananan? Saya selalu rumusnya mensyukuri apapun yang diterima kan. Itu selalu. Tambahannya dari Agim tuh. Apa tuh? Pokoknya tiap hari tobat. Tiap hari tobat. Jadi rumusnya saya ambil tuh, tobat setiap hari. Karena pasti ngomongin Kang Reja, ngomongin. Iya, yang minimal ada istiqomah lah. Tobat setiap hari itu minta ampun yang Maha Kuasa tuh. Juga bersyukur apapun yang diterima kita, bersyukur aja Pak. Menikmati apa terima kasih. Nah, kalau ada apa-apa bersabar. Iya. Bersabar pokoknya, karena musibah sekalipun adalah anugerah. Itu membuat otak kita itu santai. Ya Allah, terima kasih saya diberikan musibah seperti ini. Berikan saya jalan terbaik. Selesai. Jadi nggak ada pikiran negatif. Betul. Ini Karena pelong. ma'asoba min musibatin illa bi'idznillah. Nah. Tidak ada musibah yang ditimbangkan kepada hamba kecuali atas izin Allah. Ya. Berarti Allah punya maksud apa nih? Iya. Dan kata Rasulullah, "Mayuridillahu bi khairin yusib minhu." Nah. Siapa yang dikehendaki baik sama Allah akan diuji sama Iya. itu. Salah satunya musibah. Padahal- Itulah kenapa saya pun di klub itu ngajaknya itu, Pak. Kadang-kadang kan sudah diomongin orang, bawa ngomong terus. Orang bukan ini ngajak. Ini jadi setiap masalah itu peluang buat kita gitu. Iya. Kumpul peluang untuk amal ibadah lah gitu. Saya malah lupa tuh kena cikungunya. Saya sebulan kena cikungunya. Tidak bisa gerak. Bukan 3 hari ya? Sebulan. Allah karim. Coba kedok. Sampai pangkos gini kan turun. Istri saya kan, Pak jangan pura-pura begitu. Pura-pura gimana saya nggak bisa jalan? Karena waktu bangun nggak bisa. Ini sakit apa saya? Wah saya kena stroke nih. Stres dong. Waduh saya kena stroke habis. Cuman waktu itu kok panas badan saya tinggi tuh. Wah ini bukan stroke nya gitu kan? Itu tinggi malah. Nggak bisa bangun, ini bener. Gerakan nggak bisa diangkat sama istri gitu. Pagi-pagi ke dokter, gotong. Ke dokter, dok, dicek. Apa kena cikungunya nih? Apa tuh? Obatnya apa? Nggak ada obat. Waduh, nggak ada obat kan? Udah pokoknya istirahat aja. Jadi geletak saya. Nah ternyata ini pengalaman ya. Itu pokoknya harus gerak, dipaksa gerak terus gitu. Terus diurut terus. Gerak, enak. Dulu itu sakit lagi. Sebulan lah saya. Oh itu kemarin tuh Pak Yasmin, kalau kita sakit Allah nyembuhin. Ya. Terus kondisi kayak gitu gimana tuh Pananan? Nah. Tambah zikir, tambah liar, gimana? Justru itu, jadi sama dengan sekarang ini kan COVID. Nah, benar. Justru menurut saya, ini juga ngomong tadi soal SQ kan. Kang Ari kan juga kena COVID tuh, 2 minggu dia terkapar juga. Nah justru makin kena, itu makin dengan yang Maha Kuasa. Nothing yang lain. Lu punya apa? Motor? Banyak. Jadi itu malah menambah keimanan ketakwaan kan. Nothing yang lain kita ingat sama yang Maha Kuasa kan gitu. Berarti sehat tuh mahalnya Pak. Nah, Kadang kita suka melupakan sehat ya. iya. Lagi sehat, Betul. itu aja. Padahal kalau lagi sakit ngerasain sehatnya mahal. Nggak bisa ciuman aja, udah mencium aja. Aduh luar biasa. Ya makanya itulah tadi. Jadi kita ingin ngajak juga nih, ini juga kan lagi Boleh dong, nih. Jadi boleh ngajak dong. juga kepada yang lebih mampu. Kan bukan soal besarnya Pak. Nah, Jadi kita berbagi. Sekarang boleh Kang Reja cek. Saya mau di HDCI, di Willis, di BMW. Pasti saya masukin ditanamkan. Jadi kita mesti kebersamaan, ya kan? Kemudian ada makna dan bermanfaat. Jadi 3 itu. Jadi bersama kegiatannya apa aja kegiatannya. Tapi ada makna. Jangan cuma mariung kali wae, Iya, iya, maknanya kan. Maknanya apa? Terus manfaatnya.
buat orang lain dong, Benar. bukan buat sendiri. Khairun Tiga nas, kunci itu. khairun nas afwahum linas tetenya. Ya. Sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi Nah, manusia. kita ingin, saya ada pensiun nih, apa sih yang bermanfaat buat apa ya, paling nggak ingat-ingatkan lah kepada teman-teman yang Tapi gini-gini aja pandangan mas, nggak rubah-rubah masih cowboy, rock and roll ya. ya, Apa enggak? Maksudnya bisa berbagi dengan kita gitu. Apa Iya. yang menguatkan pandangan tuh asa awet muda gitu ya? Apa berbaik sangka atau kumaha lah kumaha eta? ya tadi Pak, jadi pokoknya enjoy aja Pak, kita bersyukur aja. Bersyukur aja namanya. Iya. Kadang-kadang ngaca juga dong, Oh, iya, iya, supaya nggak iya. kelihatan tua, kita mesti menggunakan diri kan. Kayak ini pakai topi nih, emang kenapa sih pakai topi? Karena udah agak gundul kan. Pakai topi gitu sedikit. Tapi motornya masih. Masih? Alhamdulillah. Bos Willis masih. Iya, Ya, kok. masih. Justru gini, sebetulnya kan kita mesti dipakai. Pak, kapan sih nyetir? Loh, saya melatih refleks saya nyupir. Iya, Naik motor, Pak, udah tua. Justru saya melatih refleks. Buat nanti mau sabar aja nanti. Saya 66 mau 67 nih. Mau 67 sing panjang umur sing sehat. Amin, amin. Eta nu penting kepanan tadi sing manfaat terus. Iya, bermanfaat. Obsesi terbesar pandangan naon sih sampai di akhir hayatnya? Obsesi saya masuk surga tuh. Amin ya. Visi terakhir apa sih, Kang? Naon teh? Ya? Kan visi itu kan, wah visi saya gini. Padahal visi itu mati harusnya. Ayo, dia tanamkan di sini, visi itu apa sih yang terakhir? Saya akan mati. Gitu dong visinya. Kapan? Nah, kapan, di mana, caranya kita nggak pernah tahu. Tapi mati itu pasti, Suatu kepastian. pasti. Mungkin ini habis dari sini, cabut di situ, cabut. Nah, makanya itu. Kullu nafsin za'iqatul maut ya benar. Iya. Jadi oleh karena itu, semua kegiatan kita itu ngarah ke sana. Istilah saya tuh kalau perlu kan gini, mati jangan ditakutin, tapi jangan cari mati kan. Iya keren. Mati jangan ditakutin. Apa yang ditakutin sih? Setelah mati dihidupkan lagi, dihisap. Nah itu yang saya paling takut. Iya iya. Maka itu saya setiap hari sekarang menghisap diri sendiri. Iya iya. Jadi sehari saya hisap diri sendiri. Ini hadisnya ngapain nih? Banyak maksiatnya atau banyak mudaratnya? Jadi muhasabah diri itu tiap hari. Tiap hari kan. Tadi itu Agi tuh bilang taubat Taubat tiap tiap hari. Jadi kalau saya waduh, maksiat nih, cepet dong diumbangin. Berarti Dia- wasari ila magfiratum min rabbikum ya. Bersegeralah menuju pada ampunan Nah. Tuhan. Berarti tiap saat dong ya. Saya ingat betul tuh. Nggak usah takut mati itu. Ya tapi dihisap itu yang takut. Ayo. Begitu dihisap. Amin kan sekarang ya, tiap hari hisap kita dong. Sekarang dihitung tiap hari lah. Benar. Ini udah kebanyakan nih maksiatnya nih. Iya, iya. Diumbangin terus kan. Amal ibadahnya. Karena memang kata Rasulullah gini, karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Nih. Berarti kan tiap hari kita berupaya untuk Ah. menjadi baik-baik ya. Mungkin ada satu yang saya berubah, Pak. Apa tuh? Dulu itu sholat itu adalah kewajiban. Mm-mm. Nah, sholat. Oh, sholat. Mm-mm. Sholat. Saya ngalamin, Pak. Sholat itu jadi kebutuhan. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang mesti ditanamkan sama teman, sama anak-anak. Iya iya. Sholat itu kebutuhan, bukan Bagaikan kita- kewajiban. Bukan Bagaikan- kewajiban sholat selesai, sholat bagaikan kita kebutuhan. makan, ya. Iya. Mungkin itu yang mesti ini kali. Jadi gimana caranya tuh menanamkan sholat itu kebutuhan kita. Nah, saya sering mengalami ada masalah nih, rapat, top rapat. Sholat dulu. Ditanamkan begitu tuh. Iya, cari Pak. Sholat dulu. Udah, berhenti sholat. Itu habis sholat, ada aja ide keluar. Itu nggak tahu Pak. Nah jadi, Iya, iya. jadikan sholat itu kebutuhannya. Kalau orang Islam kan sehari 5 kali, belum duha dan sebagainya. Kalau orang Kristen kan minggu sekali di, Iya, di gereja. Tapi enggak juga loh. Saya kalau mau sholat subuh, ngelewatin Gereja. rumah Rumah. yang itu orang Katolik. Mm-mm. Itu doanya tiap hari. Jadi kita mau subuh dia doanya Nggak kalah juga Saya dengerin sebenarnya. ya. Wah, doanya panjang dan saya lihat tuh doanya orang itu lebih jelas loh. Mm-mm. Kita kadang-kadang baca, tapi kan nggak tahu arti. Nggak ngerti. Saya lewat, lagi doa tuh kan setengah 5 saya lewat rumahnya itu, lagi berdoa kenceng banget, sampai kelihatan dengan di luar. Jadi kan sama aja tuh ya kan. Jadi berdoa itu kewajiban. Jadi kalau orang Islam 5 hari sekali, orang Katolik mungkin seminggu sekali gereja. Kalau orang itu kan apa? Hindu, Buddha, Buddha kan dia Arab, itu ke Pura, ya. Nah, pura. Kita 5 hari sekali loh Pak. Jadi kebutuhan. Betul betul. Nah, cuman memang harusnya tadi itu kan saat kita
dialog dengan yang Maha Kuasa. Komunikasi. 5 hari sekali loh berdialog, bayangin. Jadi bukan kewajiban selesai, bukan. Pada laporan Jadi kita bahasanya. fokus berdoa. Nah, saya pun mencoba Pak untuk fokus. Katanya sekarang kalau sholat yang paling lama di mana? Saat sholat nih, betul ihram. Yang paling harus susu dan paling lama itu saat kapan ya Pak? Saat sujud. Berdiri padahal. Atau sujud biasa. Saya malah enggak Pak. Baik berdiri. Duduk di antara 2 sujud. Oh, ada Robik Fili Warham. Nah, kan itu kan bayang jadi Iftiros Robert duduk iftiros. itu dia ngomongnya sambil seolah dengan kita kan enggak kalau ikut Fili Warham Jumlah. wah iya. saya pasti agak lama sih Pak Robert Firly Dirasa, ya sambil siapa tahu didengar Warham agak lama tuh saya itu Pak paling lama saya di situ waktu Makanya dikasih kesempatan sama Allah di duduk iftiros itu duduk di antara 2 sujud Iya. berdoa kan. saya sering agak ini kan kalau kita Seburu-buru. ikut sama yang lain tuh di Imaman. masjid buru-buru banget tuh Benar. padahal bayangin Robert Firly Allah ampun ya saya waduh itu 5 itu kan paling lama kan biasa. ayo coba deh Benar. saya paling lama tuh di situ duduknya jujur lama Robert Firly Warhamne Bajmone itu ditunggu dulu bayangkan seolah dijawab sama Allah ya. kayak kita lagi ngadep sama atasan. atasan Betul. Dan harusnya udah Coba. bakum tadarun wa khuf ya dengan kelembutan, dengan ketenangan, ya kan? Dengan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. itu pun kan dulu kan cuma beli barang beli nggak tahu artinya apa Iya. ya Allah ini cuman yang artinya tuh Luar biasa. lengkap udah itu Lengkap udah sama coba deh sekali. Lengkap sekali. Berarti bisa merasakan sholat itu di luar sholat juga berarti amaliyah kita kan wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sungguh sholat mampu mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Mungkin pada saat kalau sholat kita menjadi kebutuhan, pada saat kita mau melakukan kemungkaran, iya rasa ingat. ketepas gitu kan, Iya. rasa kurang pas, kita mau ke Ini Pak, hati Pak kan memang sholat itu bukan pakai otak kan pakai ini Betul, betul. Hadirkan hati bahasanya. nah juga aku pakai hati apapun Apapun. ketemu orang pakai hati bisnis pakai hati yang pakai otak kalau otak tadi itu untung terus kali apa tadi Kali amal tambah. kali tambah Bagi kurang ya Iya, udah. Bagi kurang nggak mau Nggak mau dia. ini Pak bagi kurang tuh di sini Karena memang kata Allah juga yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu Iya. lil muttaqin. Tidak akan berguna hartamu, anak lakimu, sifat keduniawian Iya. yang datang kepadaku kata Allah, melainkan membawa hati yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah akan siapkan surga bagi orang bertakwa. Berarti hati yang lu bersih teh salah satu ciri orang-orang lu bertakwa. ya Salah satunya apa tadi? Kayak Pak Nanan, walaupun seorang mantan Wakapolri tapi dengan kelembutan, dengan sopan santunnya, ramah tamahnya, belas kasih sayangnya, kerendahan hatinya, dan care sama sesama dan bisa bermanfaat. Ini kan masuk mudah-mudahan nih obrolan yang singkat ini Pak Nanan ya, Ya, mudah-mudahan. bisa menginspirasi banyak orang Ya. gitu loh. Yang orang kan Pak Nanan tuh, mantan Wakapolri yang tegasannya luar biasa. Tapi pada saat ngobrol kayak gini, udah pensiun Bapak. memang merugi itu Pak. Mungkin harusnya mesti itu harus mau merugi bermanfaat buat orang lain itu kan harus merugi kita Iya, tapi kan kata Rasul. tapi yang merugi itu nggak boleh ngomong merugi karena rugi itu pas mati baru dihitung untuk rugi malah kalau rugi di dunia di akhirat Iya. jadi Tapi kalau Kang Doni lagi merugi sekarang tapi kan- itu orang lain yang untung kalau orang lain untung itu ibadah kita nggak sekarang gini kita berdua nih Iya. nggak bisa ngerja saya rugi kalau saya ambil saya untung karena dia sebel kan sama saya sebel dong mas kan apa sih namanya ya udah ngerja nggak apa-apa deh saya mau rugi kan ngerja untung Iya. senang nggak ke saya pasti kan respect kan? Iya. terus saya rugi nggak enggak Iya. karena untung saya dapat keuntungan saya dapat juga di sana membuat orang lain yang bahagia itu untung juga Iya. jadi merugi untuk orang lain itulah kebahagiaan Betul. gampang itu susah Kang itu ngomongnya gampang melakukannya susah Iya. Maka harus ada keridoan, ada keikhlasan, Iya. ketulusan. jadi betul lah tuh apa
rumusnya apa tadi? Agen. Tobat tiap hari. Tobat tiap hari, pokoknya syukur saat Syukur, sabar menerima itu, ikhlas tawakal. Benar. Karena memang itu semua perintah sih, Iya. perintah Allah, tapi menjadi kesadaran diri kita, menjadi kebutuhan kita. Pananan luar biasa nih Pananan. Hatur nuhun pisan, sudah bisa sama-sama. berbagi. Kopinya belum. Ngopi lah, bismillahirrahmanirrahim. Saya gimana sering motor lagi? Ini motornya taruh di sini. Ini yang lain nanti ada motornya lagi yang bisa dipakai. Ini buat ini aja, buat nanti buat Jangan. teman Pananan motor ada lagi insya Allah Pananan. Dan besok dong tanggal 17. Oh iya. Nah, ini kan 17, ini kan Reja. Ya upacara lah orang lain. Ya. Ayo ngajak dong masyarakat, maksudnya apapun untuk bisa ikut serta Ya. menghayu Bagio 17 Agustus ini apa. Iya. Nah saya sih karena di komunitas, saya ajak, ayo kita ke Taman Pahlawan deh. Kita apa? Ya sambil mengingatkan diri kita sambil ini. Terakhir makna kemerdekaan bagi seorang Pananan Soekarno naon? Ya merdeka itu justru tadi itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi negara ini harus manfaat untuk masyarakatnya, jangan dibalik. Oh gitu Jadi ya. visinya harusnya dibikin, negara dibikin itu untuk merdeka dan Mensejahterakan memerdekakan orang lain. Kan tujuannya gitu, mensejahterakan orang lain. Nah itu yang perlu disama-sama. Iya. Makanya ujungnya apa? Yang dibela, jangan bela kepentingan, Kang Reza. Memang kalau di partai bela partai dong kepentingan. Iya. Harusnya begitu bela partai boleh, tapi begitu bicara nasionalisme, bicara negara, bukan kepentingan, Allah. bela nilai-nilai. Masya Allah. Karena nilai-nilai itu abadi. Jadi kalau membela nilai pasti nggak rugi deh. Kalau bela kepentingan, besok lusa ada berubah. Coba bela nilai-nilai. Apa nilai-nilai? Terserah nilai-nilai aja. Nilai-nilai 4 pilar. Nilai 7 budi utama kalau saya tanamkan. Iya. Nilai-nilai apa agama itu kan semua nilai-nilai. Jadi rumusnya di sini bela nilai-nilai. Kalau kita kan lillahi ta'ala kan gitu. Enak. Kalau sudah lillah tidak akan lelah kan? Iya. Lillahi ta'ala, bela nilai, tidak rugi kan saya. Walaupun secara material rugi, tapi kan banyak contoh lah. Contoh, udah banyak contoh, tapi kalau Tuhan kasih ya, kalau Tuhan ambil juga. Iya. Mau apa ya ambil. Benar. Kita nggak punya apa-apa ya. Iya. Semua titipan Pananannya. Ya. Ya Allah. Iya, tapi kadang-kadang nggak sadar juga. Mulai doi motor. Tapi hobi kan. Hobi gitu. Jual beliin masjid. Gitu kan. Tapi mulai doi yang tahun itu kadang-kadang. Tapi kita kan manusiawi lah. Iya. Jangan aja, cuma inget-ingetin kita lah. Insya Allah Pananan. Nanti kita tanggal 17 ya kita. Ya nanti dong, 17 ya. 17 Agustus. Ikut nih sama tim syuting. Supaya ada nuansa juga gitu. Nuansa. Iya, Di iya. podcast tapi di sana, di lapangan. Iya benar. Itu lapangan. Di TMP kan Taman Pahlawan. Kan 17 nih. Podcast kan aja di sana ininya. Insya Allah. Tim Insya Allah. Podcast di jalanan. di jalanan masuk TMP kan bagus tuh. Apa sih makna tadi soal kemerdekaan makna tuh? Kan bagus. Itu sampai kemerdekaan sampai merah putih baju kesini. Saya lah kan perintah kibarkan merah putih selama sebulan ini. Allah. Saya dari tadi nih golok pakai merah putih. Tapi dia habis golf tadi teh. Golok dari pagi. Masih Golok merah putih juga. Luar biasa. Jadi kalau golok juga rumusnya tadi kalau menang rezeki, kalau kalah itu pak pedapol. Oh gitu. Pananan nuhun pisan, terima kasih Pananan. Selamat Reja. Sudah ada waktu buat podcast Ari Jaya. Suatu kehormatan sekali lagi dari Pananan buat hatur salam buat keluarga. Semoga sehat terus, Ya. selamat, bahagia dunia, bahagia Ya. akhirat. Ya. Dan obsesi Pananan tadi mudah-mudahan termasuk saya pengen masuk Oh, surga ujungnya. Waduh. Mudah-mudahan Kalau kerja ke surga, ajak saya. kalau Kang Nanan kayak gitu, Ayo, ajak ajak, Abi oke ajak. gitu ya, pajak aja buat Iya. pada pajak. Di Pananan ini ada sedikit ada kenang-kenangan dari Zikrul Maut ini ya. Waduh. Dari buat Pananan sama ini sebenarnya ini berat sebenarnya. Pananan kan sering baca Quran ya. Ini mah hanya mudah-mudahan bisa 1 ayat 2 ayat bisa diamalkan itu alangkah lebih baik sih sebenarnya. Tapi ini mah mudah-mudahan bisa diamalkan ke Pananan. Suatu kehormatan Pananan bisa menerima Al-Quran ya. Amin. Pananan. Waduh, ini berat nih sama Al-Quran. Waduh. Atau Nuhun pisan Pananan sekali. Saya satu aja nih yang ngiri sama Kang Kerja apa coba? Rambutnya gondrong. Saya nggak tahu buatannya sih.
Biasa diikat kayak di jalanan kan. Gondrong. Dulu SMA sih masih gondrong. Wah, mantap. SMA masih. Mana doakan abdi oke nya doa doanya orang bareng-bareng saling Kan mendoakan. doa itu kan awalnya apa? Allahumma firli junubi wal hidayah. Yang kedua apa? Wal minar. Itu awalnya. Al-maghfir lil muslimin wal Iya. muslimat. Ini saling mendoakan kita penanan. Dia doakan orang lain. Kan Kak Ari bilang gitu. Kan pokoknya jangan doakan orang lain. Yang teringat siapa yang doain aja. Karena kata Rasulullah, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sebutan saudaranya itu, maka doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Iya. Dan malaikat bilang yang mengaminkan, dan kata malaikat wala Iya. kabimis. Semoga Allah mengabulkan dan doa itu akan kembali kepadamu. Sebetulnya membuat suasana itu positif. Yes. Kan kita sering sekarang jelekin orang terus. Tapi kalau saya positif, semua positif. Jadi suasana itu positif semua. Jadi afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan Ya, itu aja. keselamatannya penanan. Kenapa nggak bisa coba? Karena kali sama plus terus. Oh siap, ini jadi bahan renungan bagi saya. Iya, betul. Guys. Bahwasanya jangan mikirin kali udah. Jangan kali sama plus terus, tapi bagi dan Tapi kurang. hitungan matematika Allah mah kan beda ya pandangannya. Tak terhingga. Tak terhingga. Plus bagi tak terhingga. Benar. Itu apa? 1 dibagi 0 atau Ya. berapa dibagi 0 tetap terhingga. Luar biasa. Jadi mesti dibagi 0. Iya siap. Bagi 0 pokoknya. Ini tuh ikhlas pasrah. Pasti tak terhingga hasilnya. Amin, ya Rumusnya Allah. gitu kan. Siap. Mananan hatur nuhun deui sekali Bisa, ya. bisa. Nuhun bisa. Terima kasih dapat hadiah. Alhamdulillah bisa ngobrol bareng sama Pak Komjen Purnawirawan Haji Nanan Soekarna yang kalau lagi ngobrol luar biasa seru banget. Alhamdulillah, dan beliau juga mudah-mudahan senantiasa dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, diselamatkan sama Allah, dan misi visinya tercapai, yaitu Amin. terus berbuat kebaikan kepada banyak orang, dan semoga kita juga bisa semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi wafat kita husnul khotimah. Jikro. Meninggal dalam doa. Ini udah gelap. Ingat mati. Waduh. Sekali lagi terima kasih Pak Nanan dan bisa semuanya, terima kasih sudah menyimak Arija Podcast. Semoga semuanya diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.